Finalisasi SNMPTN 2022 tinggal beberapa hari lagi nih. Kalian udah bener belum mengurutkan prodi di SNMPTN? Kalau belum, kali ini aku mau bagiin tips untuk mengurutkan prodi di SNMPTN 2022. Lagi di Gamer Media Channel. Yap, kali ini kita bakal bahas tentang pengurutan prodi lagi, karena mungkin masih banyak teman-teman yang pas pengisian pendaftaran SNMPTN itu masih bingung gitu ya. Prodi mana sih yang harus dijadiin pilihan satu, terus yang bisa dijadikan pilihan dua. Nah, kali ini aku mau bagiin beberapa poin penting tentang pengurutan prodi. Nah, langsung aja kita bakal bahas dari yang pertama. Ini kita menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya di kolom komentar. Yang pertama tentang pengurutan berdasarkan akreditasi. Kak, kalau misalkan prodi yang satu nih akreditasinya A, yang satu akreditasinya B, kira-kira mana sih yang harus kita jadiin pilihan satu? Jawabannya sebenarnya ini tidak dilihat dari akreditasi sih teman-teman ya, tapi tetap dilihat dari keketatan. Jadi kalau misalkan prodi yang akreditasinya A itu keketatannya lebih longgar, terus yang B ini lebih ketat, ya tetap akreditasi yang B yang dijadiin pilihan satu. Next, yang kedua, Kak, gimana kalau misalkan PTN yang satu ini udah banyak alumninya dari sekolah, tapi dia ada di luar domisili. Terus yang satunya lagi ini PTN-nya di dalam domisili, tapi nggak ada alumni. Kira-kira mana yang sebaiknya kita urutkan atau sebaiknya kita pilih? Nah, ini sebenarnya faktornya, ini dua-duanya sangat penting nih teman-teman ya, domisili terus juga sama alumni. Nah, kalau ini kita balik lagi ke NRM kalian, ke nilai raport kalian. Kira-kira nih kalau misalkan kalian masuk ke PTN yang ada alumninya tadi tapi dia di luar domisili, nilai kalian cocok gak ke situ? Kalau lebih cocok ke situ ya berarti pilih yang banyak alumninya tadi. Tapi kalau misalkan Kak ternyata banyak alumni ini nilai aku tuh gak terlalu masuk, kalian mau pilih kampus lain ternyata di dalam domisili tapi belum ada alumni. Nah, kalau misalkan kalian nilainya lebih masuk ke sana, ya udah kalian coba yang di dalam domisili tanpa alumni. Tapi bakal lebih bagus lagi sih kalau misalkan kalian milih kampus yang ada di dalam domisili dan juga udah ada alumninya ya. Nah, kalau misalkan ini kalian mau ambil dua-duanya nih, Kak aku mau pilih deh yang satu banyak alumni di luar domisili, terus pilihan yang lainnya itu yang di dalam domisili terus nggak ada alumni. Kira-kira mana yang dijadiin pilihan satu? Nah, ini balik lagi ke keketatan. Tetap ya temen-temen ya, yang lebih ketat kalian jadiin pilihan satu, yang lebih longgar kalian jadi pilihan dua. Itu oke? Nah, terus yang ketiga nih teman-teman, Kak kalau misalkan NRM atau nilai rataan jurusannya lebih tinggi, apakah dia harus di pilihan satu? Misalkan nih teman-teman ya, ada jurusan satu, jurusan bahasa dan kebudayaan Korea, satunya lagi misalkan jurusan pendidikan IPS. Anggaplah pendidikan IPS ini nilai rataan minimumnya 88, terus kalau yang Korea ini 87. Nah, kalau dilihat kan lebih gedean yang pendidikan IPS ya teman-teman ya. Tapi kita nggak bisa langsung taruh pendidikan IPS di pilihan satu. Kenapa? Karena kita belum tahu dia lebih ketat atau enggak. Nah, berarti balik lagi kita cek dulu keketatannya. Kalau misalkan ya pendidikan IPS ini lebih ketat, ya dia langsung pilihan satu. Terus yang Koreanya pilihan dua. Tapi kalau misalkan yang pendidikan dan kebudayaan Korea itu lebih ketat, dia harus di pilihan satu. Yang tadi yang satunya lagi pendidikan IPS itu di pilihan dua. Jadi NRM juga nggak begitu dilihat ya teman-teman. Tetap kita balik lagi ke keketatannya. Terus kemana juga banyak yang nanya, Kak kalau misalkan data keketatan sama NRM lihatnya dari mana? Nah, kalau keketatan ini sebenarnya udah ada di LTMPT ya. Teman-teman bisa cek di bit.ly/dt-snmptn. Itu buat yang SNMPTN ya. Kalau nanti teman-teman yang SBM juga bisa lihat sih di dt-sbmptn juga gitu ya. Nah, kalau itu teman-teman bisa lihat langsung ya, atau kalian juga nanti bisa diklik prodinya, nanti ada grafik untuk keketatan selama 5 tahun terakhir gitu. Jadi bisa dicek di sana. Nah, kalau misalkan NRM dari mana? Kalau NRM itu sebenarnya nggak ada dipublish secara resmi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial termasuk di channel YouTube kita juga, itu bentuknya prediksi. Jadi semuanya nggak ada yang sifatnya pasti banget, itu semuanya udah
sifatnya tuh prediksi aja gitu. Tapi teman-teman masih bisa untuk jadiin itu sedikit pacuan ya, atau pedoman buat teman-teman milih jurusan. Seenggaknya kalau misalkan udah ada patokan kan, ketika teman-teman nilainya tuh udah lebih tinggi dari patokan, itu udah lumayan aman gitu ya, dibandingin kalau misalkan nilainya masih kecil. Nah, terakhir nih teman-teman ya, tentang pengurutan prodi. Kemarin sebetulnya di sosialisasi SNMPTN dari LTMPT itu udah meluruskan lagi tentang domisili PTN ya. Nah, ini jangan sampai lupa teman-teman. Sebenarnya nanti kalau misalkan daftar di SNMPTN di webnya gitu ya, itu udah ada sistemnya secara otomatis sih. Kalau misalkan teman-teman wilayahnya lagi ada di Jawa Barat gitu ya sekolahnya, pasti nanti nggak bisa pilih yang di luar domisili dua-duanya gitu ya PTN-nya. Contoh, teman-teman dari Jawa Barat, dari Bogor, tapi pengen ambil Brawijaya. Nah, nggak bisa tuh, misalkan pilihan satunya manajemen Brawijaya, pilihan duanya sosiologi Brawijaya. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman, karena bakal langsung diblok sama sistem di website SNMPTN-nya gitu. Jadi nggak boleh dua-duanya di luar domisili, makanya domisili ini juga penting. Tapi balik lagi, kalau misalkan buat mengurutkan mana pilihan satu mana pilihan dua, itu harus dilihat dari keketatan ya. Oke, satu lagi nih ya teman-teman, tentang klaster PTN. Nah, tadi kalau misalkan teman-teman perhatiin, kita selalu ngomonginnya tentang keketatan ya. Jadi semua urutan prodi itu basisnya keketatan. Tapi ini juga perlu dilihat nih teman-teman tentang klaster PTN. Sebenarnya kita juga udah upload beberapa video tentang klaster PTN. Mana aja sih PTN yang nggak mau dinomor duakan, yang sebenarnya kalau teman-teman bilang, Kak, pasti semua PTN nggak mau dinomor duakan. Iya betul, tapi ada yang sangat beresiko kalau misalkan teman-teman pilih jadi pilihan dua gitu ya. Nah, maka dari itu kan ada klasterisasi PTN, teman-teman juga harus perhatiin PTN mana sih yang harus dijadikan pilihan satu, karena mereka itu memprioritaskan teman-teman yang di pilihan satu gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman, kita anggap lah ya milihnya UI kan nggak bisa jadi pilihan dua kan, karena dia pasti memprioritaskan pilihan satu. Terus teman-teman pilih satunya lagi mungkin UPN Jakarta misalnya ya. Ternyata jurusannya itu lebih ketat yang UPN Jakarta daripada yang di UI. Terus teman-teman balik, UPN Jakartanya pilihan satu, UI-nya pilihan dua, karena tadi jurusannya lebih ketat di UPN. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat beresiko. Meskipun urutan keketatannya betul, tapi klaster PTN-nya salah. Terus gimana Kak kalau misalnya kayak gini sarannya? Sarannya berarti teman-teman nggak bisa ambil dua-duanya, harus pilih salah satu ya, biar lebih aman. Jadi teman-teman ambil salah satu terus cari alternatif lain. Boleh ambil UPN Jakarta dua-duanya, atau ambil aja UI dua-duanya, atau ambil aja UPN aja satu, pilihan duanya kosong gitu ya, atau UI aja satu, pilihan duanya dikosongin juga gitu ya. Jadi ini biar kita menghindari resiko yang terlalu besar teman-teman ya. Jadi kita memaksimalkan peluang yang ada di pengurutan prodi SNMPTN. So itu aja teman-teman ya untuk pengurutan prodi, semoga bermanfaat. Dan sebelum finalisasi teman-teman harus cek lagi urutan prodinya dan udah bener atau belum, sesuai dengan minat kalian kah, atau sesuai dengan nilai rapot kalian kah. Kalau misalkan udah, nanti bisa langsung difinalisasi. Oke, gitu aja teman-teman ya. See you in the next video. Dah.